Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Seperti biasanya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat-Nya lah kita semua masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan membahas tentang apa itu sujud tilawah. Mari kita sama-sama bahas bersama-sama ya teman-teman tentang sujud tilawah. Teman-teman, salah satu wujud kehambaan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba yang sangat sejati dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sombong, beda dengan iblis. Iblis itu sangat sombong sekali teman-teman. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah SWT melakukan sholat, dan di dalam sholat itu ada rukun yang bernama sujud. Tapi yang kita bahas hari ini bukan sujud yang ada di dalam rukun sholat ya teman-teman, tapi kita membahas tentang sujud tilawah. Apa itu teman-teman sujud tilawah? Sujud tilawah adalah bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajadah disunahkan melakukan sujud tilawah. Di sini nanti saya akan membahas tentang apa saja ayat sajadah itu. Yang penting orang yang pernah membaca dan mendengar ayat sajadah ini itu disunahkan melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah.
Makna dari ayat sajdah adalah teman-teman, arti dari ayat sajdah yaitu setiap ayat yang di dalamnya terkandung pujian-pujian terhadap orang-orang yang bersujud. Ayat-ayat sajdah atau ayat yang menyebabkan sunnah melakukan sujud itu, maksudnya yang menyebabkan sunnah melakukan sujud tilawah itu ada 14 tempat. Di mana saja ayat-ayat sajdah tersebut? Mari kita telusuri 14 tempat yang kita disunahkan untuk melakukan sujud. Ya teman-teman, 14 tempat tersebut adalah yang pertama yaitu di surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga di surat An-Nahl ayat 49. Yang nomor 4 di surat Al-Isra ayat 109. Yang nomor 5 di surat Maryam ayat 58. Yang keenam di surat Al-Hajj ayat 18. Yang nomor 7 di surat Al-Hajj ayat 77. Yang nomor 8 di surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan di surat An-Naml ayat 25. Dan yang ke-10 di surat As-Sajdah ayat 15. Dan yang nomor 11 di surat Al-Fusilat ayat 38. Dan tempat yang ke-12 yaitu di surat An-Najm ayat 62. Dan yang nomor 13 di surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir tempat ayat-ayat sajdah yang menyebabkan kita sunnah melakukan sujud tilawah yaitu yang nomor 14 di surat Al-Alaq ayat 19. Yaitu teman-teman tempat-tempat yang mana kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Teman-teman, apabila kita sedang sholat kemudian membaca ayat sajdah, maka caranya ketika sampai ayat sajdah kemudian niat sujud tilawah dan kemudian langsung turun untuk melakukan sujud. Setelah selesai membaca doa sujud tilawah, kemudian bangkit dan melanjutkan kembali sholatnya. Teman-teman, sujud tilawah yang dilakukan ketika sedang sholat tidak perlu takbiratul ihram dan salam, dan bagi makmum tidak diperbolehkan melakukan sujud tilawah
kalau imamnya tidak mengerjakan sujud tilawah. Jadi kalau imamnya tidak melakukan sujud tilawah, makmumnya meskipun membaca atau mendengar ayat sajadah tidak diperbolehkan sujud tilawah, harus ikut imamnya. Dan bagi makmum itu tidak diperbolehkan melakukan sujud tilawah kalau imamnya tidak mengerjakan, sekalipun makmum tersebut mendengar atau membaca ayat sajadah, gitu teman-teman. Jadi kita harus metodenya harus ikut imamnya. Bagaimana sekarang kalau di luar sholat? Jika di luar sholat, maka metodenya ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, kemudian kita niat untuk melakukan sujud tilawah sambil membaca takbiratul ihram. Berarti niat dan membaca takbir dan mengangkat kedua tangan, membaca takbir lagi, lalu sujud. Selesai membaca doa sujud tilawah, kemudian bangkit dari sujud sambil membaca takbir, duduk, kemudian salam. Kita tadi membahas tentang metodenya yang di luar sholat ya teman-teman, dan kita di situ ada niat sujud tilawah. Bagaimana niatnya sujud tilawah itu teman-teman? Begini teman-teman, mari kita bahas bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi kembali ya teman-teman. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Teman-teman, lalu bagaimana tentang ketika kita sujud tilawah, kita disunahkan membaca doa? Bagaimana ya doa ketika kita sujud tilawah itu? Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Apa bunyi bacaan doa ketika sujud tilawah? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Saya baca sekali lagi ya teman-teman. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Teman-teman, itulah doa sujud tilawah yang kita disunahkan
untuk membacanya. Teman-teman, cukup sekian dulu apa yang kita bahas atau yang kita pelajari. Semoga bisa menjadikan tambahan ilmu kepada kita semua. Seperti biasanya, bagi kalian yang mungkin belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dari saya, mungkin tutur kata saya atau perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.